Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah ya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke? Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya untuk kelancaran kita dalam memulai pembelajaran hari ini. Parhagani ketua kelas, silakan pimpin doa, Nak. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Parhagani yang sudah memimpin doa. Baik, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Abian Algasa, Akila Hafiz, Inaya, dah hadir ya? Apa beritanya? Izin. Lintang Kurnia, Naila Salsabila, izin. Apa kabarnya, sakit? Oke. Baiklah, dua orang yang tidak hadir, yang satu izin, yang satu lagi sakit, si Naila. Kita doakan Naila semoga cepat sehat, cepat sembuh sehingga dia bisa beraktivitas kembali belajar di sekolah. Amin ya robbal. Amin. Masih semangat? Masih. Kita ice breaking sebentar, oke? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Masih pagi, semangatnya luar biasa. Baik anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Dengan Ibu kita akan mempelajari materi nanti yang akan Ibu berikan. Sebelum kita memasuk materi yang akan kita pelajari hari ini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa ya? Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada, Bu. Oke, Parhagani. Minggu lalu kita mempelajari tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, beri aplaus untuk Parhagani. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Parhagani bahwa minggu lalu kita mempelajari tentang ekosistem, di mana ekosistem itu hubungan timbal balik untuk antara makhluk hidup dengan yang lainnya. Oke, paham ya? Sudah minggu lalu kita mempelajari tentang ekosistem. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Ibu sudah memberikan seremoni di minggu lalu apa yang akan kita pelajari. Kalian sudah Ibu perintahkan untuk mencari sumber-sumber yang akan kita pelajari hari ini. Paham? Oke. Nah, ya. Kesepakatan kelas di awal pembelajaran sudah Ibu jelaskan, ya. Kalian juga sudah tahu apa-apa yang harus kalian lakukan, apa yang tidak boleh kalian lakukan. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Tetap berlaku ya, tetap berlaku kesepakatan kelas kita di awal pembelajaran yang lalu. Oke, next kita lanjut ya. Di layar mungkin sudah kalian lihat ya. Tampak gambar kan? Tampak gambar di situ. Ada yang bisa
memberikan pendapat dari gambar yang ada di layar depan. Siapakah yang bisa memberikan pendapatnya? Apa yang kalian lihat di depan? Oke, Adli. Ya, tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut adalah membuang sampah di sungai. Ada opsi jawaban lain? Sepakat jawaban si Adli? Sepakat ya, bahwa si Adli menjelaskan bahwa tampang gambar di depan adalah tindakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah apa tadi Adli ulangi? Membuang sampah di sungai. Iya, membuang sampah di sungai. Kasih aplaus Adli. Kita kasih reward ya. Tadi Parhagani lupa Ibu kasih. Parhagani udah mereview pelajaran kemarin. Ibu lupa kasih reward. Oke, ya biar semangat lagi belajarnya, oke? Oke, next ya. Nah, ya. Di sini ada soal tadi tindakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut sudah dijawab Adli, ya. Bagaimana pendapat kalian atas tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut nanti ya? Baik, berkaitan dengan ya gambar orang membuang sampah di sungai, ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Ya, kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan berkaitan dengan materi hari ini. Nah, apa saja yang akan kita lakukan? Di sini Ibu akan membacakan capaian pembelajaran harus kita capai hari ini, ya. Yang pertama, di mana peserta didik mengidentifikasikan interaksi ya, makhluk hidup dan lingkungannya serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar berdasarkan karakteristiknya. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis pencemaran lingkungan berdasarkan karakteristik fisik dan yang dicemarinya. Yang ketiga, peserta didik dapat merancang upaya menanggulangi pencemaran lingkungan dipandu dengan LKPD dengan aplikasi Canva. Yang keempat, peserta didik mampu membuat produk alat penjernih air. Ya. Oke, next kita lanjut. Nah. Ya, jadi teknik penilaian yang nanti akan Ibu ambil ada 3, ya. Kalian bisa lihat di layar. Yang pertama, sikap observasi selama kalian pembelajaran berlangsung. Nanti selama pembelajaran berlangsung, tindakan apa yang kalian lakukan, ya. Waktu penyelidikan nanti, melakukan percobaan nanti, diskusi kalian nanti Ibu akan nilai, ya. Keaktifan kalian nanti di situ Ibu lihat. Yang kedua, keterampilan, presentasi dan laporan LKPD. Nanti setelah kalian membuat produk, ya, nanti dipresentasikan dan laporan LKPD nanti yang akan Ibu berikan, ya. Selanjutnya pengetahuan, ya. Di sini Ibu akan melakukan teknik pretest dan posttest. Nah, sebelum kita lanjut, ya, aplikasi kuisis yang Ibu berikan, buka, kita post-test selama 5 menit. Kalau kata Ibu selesai ya. Silakan handphone kesepakatan kelasnya, ya, gunakan pada saat Ibu perintahkan. Oke.
Linknya sudah Ibu kasih, ya. Sudah di grup WA, oke? Sekarang silakan kerjakan. Kalau kata Ibu selesai, selesai, ya. Oke, stop. Ya. Stop. Sudah? Nah, sekarang kita masuk materi. Di sini Ibu akan menjelaskan sebentar, ya. Tadi di layar sudah kalian lihat orang membuang sampah, ya, di sungai, pencemaran lingkungan, ya. Di layar, ya, pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 4, ya. Pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ya, ini pencemaran lingkungan artinya banyak sekali pencemaran yang ada di sekitar kita. Ya, pencemaran air salah satunya hari ini yang akan kita bahas. Ya, pencemaran tanah itu kalian seandainya tanah itu terinfeksi pestisida, ya. Pencemaran udara, kita dikelilingi oleh 2 perusahaan, ada pabrik Sari Roti dan Mayora, ya. Asap pabrik, apakah mengotori lingkungan kita? Itu salah satu pencemaran udara, ya. Pencemaran suara itu kalau kita tinggal di daerah perkotaan atau di jalan raya, kalian bising oleh suara-suara kendaraan, ya, asap, kemudian knalpot, tuh, ya, itu pencemaran suara. Baik, nah, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perhatikan video di layar depan, ya. Nanti kalian bisa melihat pencemaran air. Berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik yang menghasilkan asap dan limbah buangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Lantas apa sih yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Yuk kita kepoin. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya apa dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Lantas kapan sih zat itu dapat dikatakan sebagai polutan? Nah, zat itu dapat dikatakan sebagai polutan apabila yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau dianggap batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Yang pertama adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air ini turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Air ini dikatakan tercemar apabila mengalami perubahan pada bau, warna, dan rasa air tersebut, sehingga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Faktor penyebab pencemaran air antara lain adalah limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yuk kita bahas satu persatu. Satu, limbah industri. Limbah industri ini dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas.
Selain itu ada juga limbah industri anorganik yang berupa cairan panas, berbuih dan berwarna serta mengandung asam garam berbau menyengat. Biasanya limbah ini berasal dari pabrik baja, pabrik emas, pabrik cat, pabrik pupuk, pabrik farmasi dan lain sebagainya. Limbah industri berupa logam berat antara lain air rasa, timbal, kadmium dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik maupun bahan berbahaya dan beracun lainnya. Limbah organik contohnya seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sementara limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain seperti besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, bekas cat, bekas minyak wangi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah limbah pertanian. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, insektisida, atau dapat juga berupa bahan-bahan kimia berupa pupuk-pupuk kimia. Dampak pencemaran air antara lain, yang pertama adalah penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dampak yang kedua adalah gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pemekatan hayati. Coba kalian pikirkan bagaimana jika perairan itu. Baik ya, kalian sudah sekilas melihat tayangan video ya tentang pencemaran air. Next. Nah, dari tayangan video yang sudah kalian lihat ya. Nah, ada pertanyaan di sini. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memilah jenis sampah? Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga alam? Yang ketiga, solusi apa yang kita lakukan supaya air yang tercemar menjadi bersih? Nah, di layar dari 3 pertanyaan dengan kalian mengamati video yang sudah kalian lihat, identifikasi masalah. Ada nggak yang bisa menulis di depan ya? Dari tayangan video yang sudah kalian lihat tadi, identifikasi masalah apa yang akan kalian dapatkan? Ada yang mau maju? Cah? Oke, silakan. Tulis ya, Cah. Oke, kasih hapus dong buat Ica. Oke, terima kasih Ica. Kedua, apa itu yang di kedua? Ada yang tahu? Rumusan masalah. Siapa yang mau coba menulis ke depan? Rumusan masalah apa nanti yang akan kalian
Ayo, siapa yang mau coba? Oke, Ira, maju. Oke, kasih aplaus Ira dong. Next, solusi ya. Pertama tadi identifikasi masalah, yang kedua perumusan masalah. Pasti ada dong solusi yang harus kalian lakukan dari identifikasi dan rumusan masalah yang sudah teman kalian buat, ditulis di depan tadi. Siapa yang mau coba? Solusi apa? Oke, silakan maju, tulis solusinya apa dan bagaimana, apa yang kalian harus lakukan. Kasih aplaus dong temannya. Good ya, bagus sekali. Kalian sudah dapat membuat identifikasi masalah, rumusan masalah, solusi dari tayangan video yang sudah kalian lihat tadi ya. Di sini teman kalian sudah menuliskan ya, identifikasi masalah dari tayangan video tadi adalah yang pertama, banyaknya sampah ya. Di sungai tadi banyaknya sampah yang dibuang orang ya. Kemudian laut atau sungai tercemar. Nah, yang kedua, rumusan masalah. Di sini teman kalian menulis bagaimana cara mengatasi pencemaran air karena sampah. Kemudian solusinya ya. Tadi teman kalian sudah memberikan solusi. Solusi yang harus kalian lakukan adalah membuat alat penjernih air sederhana. Nah, alhamdulillah berarti kalian sudah dapat ya memahami apa yang harus kalian lakukan dari tayangan video tadi. Next, kita lihat di layar. Ya, sekarang kalian membuat rancangan solusi dari masalah yang disajikan. Ya, artinya kalian di sini tugas kalian sekarang silakan di kelompoknya masing-masing sudah kita bagi menjadi 6 kelompok. Silakan berputar. Yang duduknya ke depan menghadap ke belakang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan sekarang, ayo. Ayo, silakan sekarang. Kelompokmu mana? Yo, berputar maksud ibu tuh, berhadapan. Kelompokmu mana? Ini kelompoknya, itu kelompoknya. Ini berhadapan nak. Ini pindah. Ini satu kelompok ya? Ya, di sini ada yang sini. Ini pindah ke sini. Ada yang pindah ke sini. Perhagani, ini ada satu kelompok pindah berhadapan. Berhadapan. Hah? Ya, kelompoknya berhadapan. Ini sini, ngadep-hadapan. Ayo hadap-hadapan, jangan lurus. Hadap-hadapan.
Ya, Paragani mau pindah di mana? Di sini, pindah ke sini. Ini kelompoknya mana? 3. Ada pada depan Paragani. Ya, kelompok ini 1. Ada yang 3 di sini, ada yang 2 di sini. Hilang. Sudah? Kamu berapa orang? Ada yang 3 di sini, ada yang ini ada yang duduk di sini ya, ada duduk situ. Sudah? Di satu kelompok. Silang aja nak. Yang ini kelompok sana, silang. Yang ini kelompok sini, silangnya di sini. Jadi satu kelompok sana, satu kelompok sini. Jadi adepan Paragani, kelompok Paragani adepan ke sini. Sini ada yang duduk sini. Sudah? Sekarang kalian tugasnya ya ambil kertas ya. Ambil kertas ya. Sudah? Sudah? Keluarkan kertas atau buku kalian. Silakan keluarkan alat tulisnya. Ya. Membuat rancangan solusi masalah yang akan disajikan. Kalian mendesain ya. Tadi kan kalian sudah membuatkan solusi nih. Membuat alat penjernih air secara berkelompok. Nah, sekarang tugasnya desainkanlah ya alat penjernih air. Sudah? Ya, satu kelompok satu aja desainnya. Ya. Desainnya satu aja. Baterainya. Sudah? Sekarang desain ya alat penjernih air sederhana yang akan kalian buat. Silakan ambil kertasnya. Sudah, silakan desain ya. Kalian desain gambar alat penjernih air yang akan kalian buat ya. Silakan per kelompok masing-masing. Tulis di bukunya desain gambar yang akan kalian buat. Silakan.
Tulislah desain alat penjernih air yang akan kalian buat, gambarkan. Ayo. Ya, kelompok Paragani udah bagus nih desainnya. Ayo, kelompok Ira, desainnya mana? Oke, bagus. Ya, kelompok Widya juga sudah bisa mendesain ya rancangan apa yang harus nanti kalian buat. Nih, satu kelompok ini dari tadi diskusinya udah selesai belum? Ada yang kesulitan mendesain? Oke. Next, selanjutnya kalian ya peserta didik melakukan pengumpulan data informasi melalui penyelidikan ya.
tugasnya ya. Sudah semua selesai mendesain rancangan yang akan kalian buat? Sudah. Sekarang ya, masih tetap di kelompoknya. Kalian mengumpulkan data informasi ya, penyelidikan akan kalian lakukan nanti ya. Kan tadi solusinya udah dibuat nih sama temennya, bahwa kalian akan membuat alat penjernih air ya. Sekarang kalian cari sumber informasi. Silakan boleh gunakan handphonenya, gadgetnya ya. Cari referensi. Bagaimana kalian akan membuat alat penjernih air ini, bagaimana? Ya, silakan di kelompok. Boleh ditulis di setelah di lembaran desain yang sudah kalian buat. Ya, silakan. Gunakan handphonenya. Ya. Cari data informasi melalui penyelidikan yang akan kalian lakukan nanti ya. Sudah merancang, sekarang cari informasi. Nah, ini kelompok ini aktifnya mana? Nih kelompok Ira. Yuk. Kelompok Ica. Silakan cari informasi. Ya. Di situ kan ada tuh di layar apa yang harus kalian lakukan. Ini lubangnya dulu. Nggak sih, Udah, kelompok ini.
Sudah? Sudah cari informasi harus setelah kalian bersaing cari informasi pendidikan. Oke, kita tahap berikutnya ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD ya per kelompok masing-masing. Nih. Satu, dua, tiga. Sudah dapat semua LKPD? Sudah? Sudah? Oke. Sebelum kalian langkah-langkah apa yang kalian harus kerjakan, tolong ke depan sekarang sebelum melakukan percobaan. Ayo kelompoknya. Hai. Halo. Halo. Masih semangat? Nah, sebelum kita lanjut, ya, bisa semuanya berdiri kita ice breaking sebentar, yuk. Lemaskan otot, yuk, semuanya berdiri ke depan. Ya. Kayaknya udah lesu, ya. Biar semangat lagi, ya. Fokus ke spidol yang Ibu pegang, oke? Ya, breaking sebentar. Kalau spidol ke kanan, kalian ke kanan ya. Lihat arah spidol ya, ke kiri, oke? Paham? Oke, sebelum kita lanjut ke berikutnya. Spidol ke kanan. Konsentrasi. Spidol ke kiri. Kirinya mana kirinya? Kirinya mana kirinya? Oke, kasih tepuk aplaus dulu. Yuk, bersemangat. Nah, ya. Lihat LKPD-nya, ya. Di depan sudah Ibu siapkan di sini, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Ya. Sudah dibawa semua? Sudah dibawa semua? Ya. Yang pertama di depan sudah kalian lihat. Lihat di LKPD-nya. Perhatikan LKPD yang sudah Ibu kasih. Ya. Ada Faber glass di sini, ada beker glass. Ya. Ada beker glass. Kemudian botol yang sudah dilobangi. Ya, sudah semua dilobangi? Sudah? Kemudian bawa spons. Kemudian kapas ada? Sabut kelapa sudah? Bawa juga? Oke. Arang bawa? Pasir?
Ya. Batu kerikil ada juga? Ya. Dan air kolam yang akan kita lakukan nanti dengan alat penjernih air yang kalian buat, ya. Jadi nanti kalian membuat alat penjernih air sederhana. Bagaimana supaya air kolam ini supaya apa? Jernih. Solusi apa yang nanti kalian lakukan? Ditulis temannya tadi. Buat alat penjernih air. Iya, cukup paham ya. Nah, sekarang tugas kalian ya, sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan, silakan masing-masing kelompok ya kerjakan ya apa yang sudah kalian siapkan, bahan dan alat yang akan digunakan membuat alat penjernih air ya. Nah, ya. Apa yang kamu butuhkan sudah Ibu jelaskan tadi. Ada beberapa alat dan bahan, ya. Apa yang harus kamu lakukan? Di situ ada LKPD, ya. Siapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan, ya. Kemudian buatlah alat penyaring sederhana dengan memasukkan bahan penyaring ke dalam botol dengan urutan, ya. Di situ ada. Kemudian letakkan botol penyaring di atas gelas plastik. Lakukan penjernihan air dengan menuangkan air kolam yang telah disediakan dalam botol penyaring. Tunggu beberapa saat ya. Nanti baru kita lihat hasilnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada? Paham? Apa yang harus dikerjakan dan dilakukan? Oke, sekarang silakan di kelompok masing-masing kerjakan sesuai dengan LKPD. Oke, lanjut silakan kerjakan. Silakan perwakilan kelompok ambil gelas beker yang berisi air kolam di depan. Nah ini nah, botol siapa nih? Ambil, peralatannya ambil. Nah, tuang kelas. Kelompok siapa yang belum? Kalau kurang, tambahkan air kolamnya. Ini tadi, yang ibu kasih tadi punya siapa? Punya dia.
Silakan kerjakan. Duduknya berkelompok, jangan yang ini. Kalau ada yang kurang sabut ini, punya siapa nih? Yang kurang sabut kelapa ini boleh dipakai. Ada sabut kelapanya? Kalau kurang ini, sabut kelapanya ada nggak? Ada, mana? Mana? Ini tadi, kalau kurang nih. Ini pasir nih. Pasir siapa, Ana? Ada pasir nggak? Ini koro siapa nih tadi? Hah? Itu apa? Pasir yang sana. Ya. Sabut kelapanya ada? Kerjakannya sesuai dengan perintah LKPD ya. Langkah-langkah apa yang harus kalian... Desainnya yang kalian buat sebelumnya. Desain alat sederhana, penjernih air sederhananya sesuai dengan yang sudah kalian rancang tadi di awal. Ada spon 2 nggak? Nggak ada. Ada nggak kelompok lain yang sponnya 2? Ada yang bawa 2 spon?
Habis masak? Apa lagi? Yang bawa spons, yang ada alas ini boleh dilepas. Ya. Yang alas hijaunya supaya dia cepat meresap, dilepas. Jadi itu masukin habis. Itu masukin habis. Ini baju kerikil. Baca LKPD-nya, panduannya LKPD ya. Lihat sesuai urutan langkah-langkahnya. Sangat. Lihat langkahnya. Kapas lagi, kapas lagi, kapas lagi. Kapas lagi. Kapas lagi. Terus itu masih ya? Ya. Masukkan air. LKPD-nya mana? Ya panduan kan sudah Ibu jelasin di LKPD. Depannya, di depan, di depan. Jangan lupa ya panduan yang di LKPD itu loh, ya. Ada yang lihat tabel hasil pengamatan, ya. LKPD-nya ada teman kelompoknya, ada yang buka, ya. Lihat yang tabelnya, karakteristik yang kalian amati sebelum penyaringan. Lihat warna air kolam apa diisi, ya. Ini ada yang ngisi LKPD. Urutannya jangan di luar LKPD ya. Ya. Setiap kelompok bekerja sama, LKPD-nya lihat di tabel pengamatannya. Tabel pengamatannya. Lihat. Ditulis diisi warnanya sebelum penyaringan apa air kolamnya, ditulis.
Kalau kurang ini masih ada air kolam nih. Masih ada 1 botol. Ini. Ada yang ngisi ya? Ada yang ngisi tabel pengamatan setiap kelompok dilihat. Di belakang ada. Ya. Lihat warna sebelum penyaringan. Lihat warna sebelum kerjenihannya, endapannya. Masuk ke ini. Iya. Masuk di dalam. Ini mana sekatnya? Lihat nggak langkahnya? Kelompok Leoni. Ini mana botol yang potongan ini? Oh, kan ada jika lagi kita. Botol main ini. Mana sikanya? Mana sikanya? Ini bang, mana alas bawahnya mana? Ini. Jauh. Kami rumah namanya. Rumah. Iya. Tapi kau kalau saya berangkat bareng kita. Aku kan ada dulu. Alas bawahnya mana? Dialasin kayak temennya.
Air kolam tadi dibuang. Air kolam yang sisa 1 botol tadi dibuang. Dibuang. Kalau kurang ambil lagi. Botol ini jadiin 1 dulu, ambil lagi. Nah, ini tuangnya aja nggak apa-apa, tuang semuanya. Nah, kan cepat ambil lagi. Kalau air kolamnya kurang, nggak apa-apa, ambil air kolam di taman depan. Bawa botolnya. Titip Paragani 1, Paragani. Tutupnya nak, tutupnya. Ada botol lagi? Kurang. Nanti minta Paragani. Ya. Ya. Warnanya. Sebelumnya warnanya apa, jernih nggak? Nggak tulis. Misal belum jernih. Ya, tulis. Lihat apa yang kalian lihat dari pengamatan apa percobaan yang sudah kalian lakukan. Isi di sini. Sekali lagi ya, ulangnya ya. Ya, agak dulu. Ada yang jernih. Jangan lupa apa yang sudah kalian lihat di tabel pengamatan diisi ya. Diisi. Yang tabel pengamatan tuh diisi di yang ada di LKPD lembar kedua. Kurang. Isi ya. Ini dialasi masukin sini, nah, biar nggak jatuh.
botol satunya tadi. Kapasnya mana? Sini gua bantu. Sudah nih kapas kan? Lah, sudah. Enggak selesai, sudah. Tahan. Oke, ya. Waktu kita 5 menit lagi akan berakhir, ya. Kalau sudah air kolemnya sudah dimasukkan ke dalam alat penjernih air yang kalian buat, sudah biarkan, ya. Di pertemuan berikutnya nanti kita lihat, ya, kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan bagaimana hasilnya dari air kolam yang sudah kalian masukkan ke dalam alat penjernih air yang kalian buat. Oke, sudah. Sekarang bereskan dahulu, ya, alat-alat yang sudah kalian gunakan. Oke, halo. Halo. Masih fokus? Masih fokus semuanya? Ya. Sepertinya asik ya percobaan hari ini. Nah, sekarang biarkan dulu, ya. Oke, fokus ke depan semua. Ayo fokus ke depan semua. Sudah? Siapkan, bersihkan alat-alat yang sudah kalian gunakan. Sisihkan terlebih dahulu. Biar. Sisihkan terlebih dahulu. Beresin. Letakkan di ujung meja. Letakkan di ujung meja tempat kerja kalian. Sudah, silakan sekarang tempat duduknya masing-masing kembali. Sudah, ini letakkan di ujung sini. Hasilnya. Sini, nggak apa-apa itu. Berdiri, nggak apa-apa. Dah. Bisa. Beker gelasnya kembalikan. Beker gelasnya letakkan ke depan lagi. Yang menggunakan beker gelas. Sudah, sini beker gelasnya. Masukkan ke dalam air. Ke dalam. Takut tumpah, letakkan di ujung situ. Beker gelasnya. Awas kesenggol. Mana alatnya? Sudah? Bereskan semuanya. Beresin, buang. Masuk ke kantong tuh.
Sudah, duduk kembali sesuai dengan tempatnya. Sudah, ayo. Oke, baik ya. Kalian tadi sudah melakukan percobaan sederhana dengan membuat alat penjernih air sederhana ya. Sudah selintas kalian lihat apa yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan hasil dari percobaan yang kalian lakukan hari ini ya. Nanti kalian lihat tabel pengamatannya tetap diisi ya. Setelah hasil dari air kolam yang sudah kalian masukkan, apa hasilnya kalian lihat di tabel pengamatan isi. Nanti kita lanjutkan dengan presentasi kelompok masing-masing dari hasil diskusi yang kalian lakukan ya. Kemudian nanti baru kita refleksi. Oke, cukup di sini pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Silakan Parhagani memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Parhagani. Masih semangat? Masih. Yes, anak-anak hebat semuanya ya. Oke, terima kasih atas pelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah berdiskusi kelompok dengan baik. Saya sudah melakukan percobaan menggunakan beberapa alat yang sudah kalian dapatkan secara mudah di tempat tinggal kalian ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan kita melihat hasil dari air kolam yang sudah kalian masukkan ke dalam alat penjernih air tadi. Ada pertanyaan? Tidak. Paham? Oke, terima kasih semuanya. Anak-anak hebat, anak jempol semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Siapkan dengan presentasi kelompok kalian ya. Kemudian kita refleksi dan jangan lupa nanti kita di pretest akhir dari evaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke, selamat siang. Bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Bu Dewi, Bu Sri, alhamdulillah sudah Bu.